Kita langsung aja dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pertemuan ketiga. Untuk yang pertemuan kedua dan ketiganya nanti akan Bapak kirim videonya ya, kirim videonya langsung. Baiklah Pak. Oke. Jadi untuk materi yang keempat ini kita akan membahas tentang metode harga pokok pesanan. Jadi di dalam pesanan itu ada namanya harga pokok. Jadi di dalam harga pokok pesanan itu ada dua siklus namanya. Yang pertama siklus pembuatan produk, yang kedua siklus akuntansi biaya. Kalau yang siklus pembuatan produk itu adalah proses dalam pembuatan produk, dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku, pengolahan bahan baku, serta penyimpanan barang jadi dalam gudang. Itu namanya siklus pembuatan produk. Sedangkan siklus akuntansi biaya itu dari penentuan harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, biaya overhead, pengumpulan biaya produksi, dan penentuan harga pokok produk jadi. Jadi dari penentuan harga pokok bahan baku sampai dengan pengumpulan biaya produksi itu akan muncul yang namanya penentuan harga pokok produk jadi atau harga pokok pembelian ya, atau harga pokok pendapatan atau HPP tersebutnya. Untuk aliran biaya produksi di dalam rekening buku kas besar itu ada namanya persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Di mana di dalam persediaan bahan baku ini ada di sini namanya biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Di dalam akuntansi biaya itu dikenal dengan tiga pokok bahasan biaya, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Di dalam bahan baku dia langsung kepada barang dalam proses sampai dengan persediaan barang jadi. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung itu hampir sama. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya barang dalam proses dan biaya persediaan barang jadi. Kalau biaya overhead itu berarti adalah biaya overhead barang dalam proses sampai dengan kalau biaya overhead ini sampai dengan biaya dalam barang dalam proses. Biaya overhead barang dalam proses. Jadi tidak sampai kepada persediaan barang jadi. Selanjutnya adalah karakteristik usaha yang produksinya berdasarkan pesanan, di mana ada tiga di sini. Yang pertama adalah proses pengolahan produk secara terputus-putus, artinya tidak kontinu. Jadi berdasarkan pada pesanan. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pemesan. Berarti ini pemesan yang ingin modelnya. Yang ketiga adalah produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi pesanan di gudang. Artinya, konsumen sudah memesan barang ke kita. Itu disebut dengan produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Bukan produksi itu yang untuk persediaan kita di gudang. Gitu. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan di sini ada 4. Yang pertama, produk dihitung harga pokoknya secara individual. Jadi produk itu harga pokoknya dihitung secara satu persatu, tidak dihitung seluruhnya. Jadi masing-masing produk, misalkan ada 2 jenis produk, maka produk yang satu dengan produk yang kedua itu berbeda harga pokoknya. Yang kedua, biaya produksi digolongkan menjadi 2, yaitu biaya produksi langsung, di mana di dalamnya ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan tidak langsung, serta biaya overhead. Yang ketiga, biaya produksi langsung berdasarkan yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead berdasarkan tarif yang ditentukan sebelumnya. Jadi kalau biaya produksi langsung berdasarkan yang sesungguhnya terjadi, ini misalkan kebutuhan kita adalah 10 juta. Dan biaya produksinya juga
betul-betul 10 juta. Jadi yang benar-benar terjadi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan biaya overhead berdasarkan tarif yang ditentukan sebelumnya, ada biaya overhead itu yang sudah ditetapkan. Misalkan biaya overhead untuk produk pembuatan produk sepatu 1000 buah itu sudah ditentukan, misalkan biaya overheadnya adalah 50 juta atau 100 juta atau 500 juta. Itu sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, harga pokok produksi dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Jadi harga pokok produksi itu setelah selesai seluruh produknya baru dihitung namanya biaya produksinya. Selanjutnya adalah manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan, di mana yang pertama adalah menentukan harga jual. Menentukan harga jual kepada konsumen. Jadi manfaat informasinya adalah manfaat informasi harga pokok produksi ini yang pertama adalah menentukan harga jual kepada konsumen. Jadi harga jual harga jual produk kepada konsumen ini. Yang kedua, mempertimbangkan atau menolak atau menerima pesanan. Kalau itu melebihi kapasitas sedangkan kita tidak mampu, lebih baik kita kurangi. Tetapi kalau misalnya kita mampu, kita terima. Tapi kalau kita tidak mampu, lebih baik kita tolak. Yang ketiga, memantau realisasi biaya. Biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk itu apa saja? Biayanya tergolong dari apa saja? Bahkan biayanya berapa rupiah kah biaya yang dibutuhkan? Sesuai realisasinya tidak biaya itu. Kalau tidak berarti ada pembengkakan. Kalau sesuai maka itu yang sudah ditentukan seperti yang di sebelumnya. Selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Jadi setiap pesanan itu harus kita hitung dulu labanya, biayanya berapa, biaya produksinya berapa, dan keuntungannya kita dapatkan berapa. Ini harus kita hitung. Jangan sampai produk yang kita buat itu kita mengalami kerugian. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses di neraca. Artinya, kalau harga pokok persediaan barang jadi, ini adalah harga pokok biaya produksi. Jadi, harga pokok biaya barang yang setelah produksi, belum harga ditambah dengan keuntungan. Ini, harga pokoknya. Harga pokok persediaan itu. Dan barang dalam proses di neraca. Artinya di sini dalam proses itu artinya barangnya itu baru apakah baru dipotong bahannya atau misalkan baru dijahit sebagian. Nah, itu adalah barang dalam proses, artinya barang yang belum jadi. Disebut juga dengan persediaan karena barang itu belum jadi. Selanjutnya adalah menentukan harga jual kepada pemesan. Di sini kita ada namanya taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, dan taksiran biaya overhead. Dari taksiran biaya produksi untuk pesanan, ini harus dimasukkan semuanya unsur ketiga ini ya. Selanjutnya, taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pemesan. Artinya begini, taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pemesan, salah satu contohnya adalah harga transport atau biaya kirim barang. Nah, jadi itu adalah biaya non produksi dari yang dibebankan kepada pemesan. Sehingga timbul taksiran total biaya pesanan. Ditambah dengan laba yang diinginkan, maka kita dapat menduga atau mentaksir harga jual yang dibebankan kepada pemesan dari setiap produk yang kita buat. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Di sini dibebani dengan overhead pabrik menurut tarif yang telah ditentukan di muka atau yang telah diplanningkan.
Karena harga pokok pesanan harus dihitung pada saat pesanan selesai, padahal tidak semua biaya overhead, pabrik dapat dihitung pada saat itu. Jadi biaya produksi pesanan, yaitu taksiran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik, ditotalkan menjadi taksiran total biaya produksi. Selanjutnya adalah biaya non produksi. Di sini ada namanya taksiran biaya administrasi dan umum. Selanjutnya adalah taksiran biaya pemasaran. Sehingga muncul taksiran biaya non produksi di sini. Sehingga di dalam penerimaan atau penangguhan pesanan ini, taksiran total harga pokok pesanan apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Kalau sesuai maka bisa dilanjutkan, kalau tidak sesuai maka harus kita tolak. Yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi, di mana biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, sampai taksiran biaya overhead pabrik ditotalkan semuanya menjadi total biaya produksi sesungguhnya, di mana taksiran biaya overhead pabrik adalah pesanan dibebani dengan overhead pabrik menurut tarif yang telah ditentukan di muka. Karena harga pokok pesanan harus dihitung pada saat pesanan selesai, padahal tidak semua biaya overhead pabrik dapat dihitung pada saat itu. Jadi biaya overhead itu tidak dapat dihitung walaupun belum dapat dihitung total apabila produk itu belum jadi. Selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan, di mana harga jual yang dibebankan kepada konsumen itu merupakan rincian dari atau biaya produksinya, total biaya produksi sesungguhnya itu dari biaya bahan baku sesungguhnya, tenaga kerja sesungguhnya, dan taksiran biaya overhead pabrik ditambahkan sehingga muncul total biaya produksi sesungguhnya. Sehingga didapat dari harga jual yang dibebankan kepada konsumen atau pendapatan harga pokok penjualan dikurangi dengan ditambahkan dengan laba yang kita inginkan, maka didapatkan laba brutonya atau harga jual yang dibebankan kepada konsumen ditambah dengan total biaya produksi sesungguhnya, maka diperoleh laba bruto. Sini. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses, di mana persediaan produk jadi ditentukan berdasarkan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi namun belum diserahkan kepada pemesan. Artinya barang itu sudah jadi tapi belum diberikan kepada pemesan atau belum dikirimkan barangnya. Kalau produk dalam proses itu ditentukan berdasarkan biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai. Jadi produk dalam proses ini biayanya itu ditentukan sampai dengan barang itu selesainya semana dulu. Prosesnya apakah barang setengah jadi atau barang jadi. Kalau barang jadi berarti dia masuknya ke persediaan produk jadi. Kalau dia masih barang setengah jadi berarti dia masuknya dalam produk dalam proses. Selanjutnya adalah rekening kontrol dan rekening pembantu. Di sini namanya dalam usaha kita harus memiliki namanya rekening kontrol dan rekening pembantu, di mana dokumen sumber menjadi jurnal, menjadi buku besar, dan buku pembantu dan rekening pembantu di sini. Jadi inilah yang dapat kita kontrol. Di dalam buku besar itu adalah rekening kontrol. Jadi buku besar itu apa saja isinya di situ. Selanjutnya, rekening kontrol dengan rekening pembantu ini berdasarkan pada itemnya. Kalau rekening kontrol itu berdasarkan persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Ini berupa persediaan dan barang dalam proses, bahkan barang dalam sudah jadi. Di sini ada persediaan produk jadi, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya overhead, barang dalam proses, persediaan bahan penolong, dan persediaan bahan baku. Sedangkan rekening pembantu itu adalah
berupa kartu-kartu, baik dari kartu persediaan, kartu harga pokok, dan kartu biaya. Perincian rekening barang dalam proses yaitu barang dalam proses itu biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, dan biaya overhead pabriknya berapa di sini. Jadi itu masuk ke dalam perincian menurut unsur biaya produksi. Sedangkan menurut rincian unsur biaya produksi dan departemen, maka di sini ada namanya barang dalam proses departemen per departemen, baik dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 5, tidak usah dijelaskan ya, karena dalam pencatatan jurnal itu mencatat bahan baku yang dipakai, berapa barang dalam prosesnya, maka muncul persediaan bahan baku. Kalau mencatat depresiasi gedung, ini depresiasi itu adalah penyusutan ya. Jadi penyusutan, berapa biaya penyusutannya, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung. Jadi muncullah namanya akumulasi penyusutan gedung. Selanjutnya adalah mencatat biaya fixnya atau yang non produksinya, yaitu biaya administrasi umum, sehingga di sini pencatatannya kas di bawah. Biaya administrasi umumnya berapa atau kosnya berapa, kasnya letaknya di bawah. Selanjutnya adalah mencatat biaya penyusutan kendaraan yang dipakai oleh pemasar. Nah, biaya pemasarannya adalah akumulasi penyusutan kendaraan berapa. Jadi kendaraan yang kita gunakan itu kita hitung penyusutannya berapa banyak. Nah, ini salah satu contoh kartu harga pokok. Contoh kasusnya misalkan PT Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang memproduksi secara pesanan. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing, berarti biaya seluruhnya, biaya total. Tiap pesanan diberi nomor. Nah, artinya setiap pesanan itu harus kita berikan nomor atau urutan atau antrian. Gitu. Di sini tanggal 10 Oktober 2021, PT Sejahtera menerima pesanan undangan dari PT Berkah sebanyak 1.500 lembar dengan harga jual Rp 3.000 per lembar. Dan pesanan ini diberi dengan nomor 101. Tanggal 12, PT Sejahtera menerima pesanan spanduk sebanyak 2.000 lembar dengan harga jual 200.000 per spanduk. Maka ini diberi nomor urutan berikutnya, yaitu 102. Ini pelajari ya, ini tanggal 3 misalkan untuk pembelian bahan bakunya. Jadi di sini pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jadi di sini ada total namanya bahan bakunya. Tanggal 3 membeli bahan baku dan bahan penolong. Apa saja bahan bakunya? Yaitu kertas jenis X, Y, dan tintanya apa warnanya gitu. Atau jenisnya apa saja. Jadi baik dari semua item bahan bakunya apa saja dimasukkan dan juga bahan penolongnya apa saja dimasukkan totalnya. Sehingga kalau dari contoh ini pembelian bahan baku dan penolong ini totalnya adalah 5945, di mana persediaan bahan bakunya atau tercatat sebagai persediaan bahan bakunya adalah 5475 dan utang dagang. Artinya utang dagang itu adalah barang yang belum jadi dan belum dijual, maka dimasukkan ke dalam utang dagang. Sedangkan persediaan bahan penolong itu adalah jenis-jenis dari bahan penolong. Kebutuhan bahan-bahan penolong, misalkan apa saja. Kalau dia dikonveksi, maka ya bahan-bahan penolongnya misalkan seperti plastiknya, lalu yang lain-lainnya. Artinya bahan-bahan yang di luar bahan untuk membuat produk tersebut. Tetapi hanya kebutuhan yang untuk membuat barang itu menjadi lebih indah. Ya contohnya, misalkan plastik, terus itu mereknya itu merupakan salah satu bahan penolongnya. Artinya bahan penolong yang dibutuhkan untuk membuat bahan itu menjadi lebih baik.
Kalau untuk pemakaian bahan baku, di sini bahan baku untuk pesanan berapa, dan juga bahan baku untuk dimasukkan semua jenis itemnya, per item ya. Kertas misalkan jenis pesanannya ada beberapa, misalkan di sini ada 2 contohnya. Sedangkan kebutuhannya ada kertas jenis X dan ada tinta jenis A. Ya, sedangkan yang untuk pesanan yang kedua itu kertasnya berbeda dan tintanya juga berbeda, maka harus kita masukkan biayanya. Jadi ada namanya jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari pemesanan pertama dan juga ada jumlah bahan baku untuk pemesanan barang yang kedua. Sehingga kalau ditotalkan, maka seluruhnya adalah biaya pesanan pertama dan kedua itu kita totalkan semuanya. Sedangkan untuk bahan penolong, maka di sini baik pesanan pertama dan pesanan kedua harus kita totalkan semuanya sehingga didapat nanti total biaya produksi berapa. Ada yang tanyakan dulu? Sedangkan untuk Tidak, Bapak. pencatatan biaya tenaga kerja, di sini ada namanya upah langsung untuk pesanan. Dia ada upah langsung per pesanan, ada upah tidak langsung. Artinya upah tidak langsung itu kalau misalkan pesanan itu selesai tepat waktu, maka ada namanya bonus-bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu artinya upah yang tidak dibayarkan secara langsung, tetapi ketika memenuhi target, dia akan dikeluarkan. Selanjutnya dari biaya tenaga kerja ini kita masukkan gaji karyawan administrasi dan umum berapa dan gaji karyawan bagian pemasaran juga berapa. Artinya jumlah gaji karyawan seluruhnya itu totalnya berapa jumlahnya. Sehingga didapat biaya tenaga kerja berapa. Untuk jurnalnya di sini pencatatan biaya tenaga kerja, gaji dan upah totalnya ini ya, utang gaji dan upah itu ada di sebelahnya. Ini bisa dilihat ya totalnya sini. Selanjutnya ya, karena lumayan kejar-kejaran kita. Yang keempat adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Ini dapat dipelajari saja ya. Di sini ada namanya BOP yang dibebankan, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan di sini. Ini tinggal dibaca saja ya. Ini merupakan selisih BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Artinya BOP yang direncanakan awal sama BOP setelah produk itu jadi ada selisih tidak? Kalau ada selisih maka dikembalikan lagi. Tapi kalau misalkan tidak ada selisih maka tepat sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh kartu job order costing. Nanti Bapak kirimkan di grup ya. Materinya akan Bapak kirimkan di grup nanti. Yang ini juga sama, kartu harga pokok tadi. Contohnya. Dan yang terakhir adalah cara pencatatan atau menjurnalkan. Di mana mencatat harga pokok produksi jadi pesanan. Yang pesanan pertama, persediaan produk jadinya berapa, biaya barang dalam prosesnya berapa, baik bahan baku, tenaga kerja langsung maupun biaya overhead. Yang kedua, di sini mencatat harga pokok barang dalam proses pesanan berikutnya. Persediaan barang dalam proses berapa totalnya, biaya dalam proses bahan baku, tenaga kerja langsung sama barang pabrik, itu ditotalkan semuanya. Yang selanjutnya adalah mencatat harga pokok produk yang dijual atas pesanan. Jadi harga pokok penjualannya berapa? Sehingga didapatkan harga pokok penjualan, misalkan harga pokok penjualan itu yang kalau ini di sini belum diinikan ya, belum disertakan dengan keuntungan. Selanjutnya adalah persediaan produk jadi berapa di sini. Dan yang terakhir adalah mencatat penjualan atas pesanan.
piutang dagangnya berapa dan penjualannya berapa. Gitu. Sesuai tidak? Atau sama tidak dengan yang dikeluarkan maupun yang diterima. Oke. Ada yang tanyakan? Ya, Bapak. Nggak ada ya, adanya. Oke, kalau nggak ada, karena mau masuk boleh lagi ya? Betul, Bapak boleh. Oke ya, oke ya. Berarti nanti kita mulai minggu depan adalah kita jam 2:30 saja ya? Jam 2:30 ya, Bapak? Atau kalau misalkan jam 2 bisa nggak kira-kira? Belum jam pulang 2, kerja, Pak. Pulang kerja ya? 2:30 saja ya? 3:30 sampai 3:30 saja kita ya? Iya, Pak ya. Oke Baik, ya. Ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu bentar ya. Baik, Bapak. Nopal, apa kabar Nopal? Udah lama nggak ketemu Nopal. Baik, Pak. Barusan lagi di jalan pulang kerja. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, sudah. Terima kasih atas waktunya ya. Bapak N ya. Rehan, udah pulang? Oke, Bapak Heri ya.